Shalom, selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian. Apa kabarnya? Bapak harap kita semua tetap sehat, tetap semangat dan tetap sukacita. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Dan baiklah kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan terlebih kita memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, agar kiranya Tuhanlah yang menyertai kita, membimbing kita, dan biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Baik anak kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari kita menaikkan satu pujian, kita siapkan hati kita dengan lagu pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami mau datang kepada Tuhan dalam penyembahan kami, dan terlebih Tuhan dalam firman-Mu berbicaralah bagi kami, untuk kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, dan terlebih kami boleh melaksanakan seluruh aktivitas kami dengan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam renungan harian kita pada hari ini. Ya, biarlah kita mempersiapkan hati kita. Baiklah anak kasih Tuhan, mari kita persiapkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini yang terambil dalam Nahum 3. Nahum 3, Bapak baca untuk kita ayat 1 sampai ayat yang
ke-7. Nahum 3 ayat 1-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir. Ia memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah kita mempersiapkan hati kita dalam renungan pada pagi hari ini. Anak-anak kasih Tuhan, tema dalam renungan kita ialah pertobatan sejati. Nah, anak kasih Tuhan, orang-orang Niniwe menjalani pertobatan palsu. Mereka kembali hidup dalam kenajisan. Maka firman Allah yang datang kepada mereka adalah ucapan celaka. Nabi Nahum meratapi kehancuran yang akan terjadi pada kota Niniwe karena penduduknya hidup dalam kenajisan. Tuhan semesta alam sendiri akan mendatangkan hukuman yang memalukan. Kehancuran mereka menjadi peringatan bagi bangsa lain akan perlunya pertobatan yang sejati. Nabi Nahum mengingatkan TB, kota ini lebih besar dari Niniwe, tetapi dihancurkan karena perbuatan dosanya. Orang-orang Niniwe tidak akan bertahan menghadapi penghabisan Allah. Kematian harus diterima Niniwe. Pertobatan akan membangkitkan penyesalan atas hal-hal bodoh, jahat dan salah yang telah dipikirkan, diucapkan dan dilakukan. Pertobatan dapat terjadi ketika diawali dengan pengakuan bahwa pelakunya telah melakukan hal yang tidak sepatutnya. Hidup dalam pertobatan membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dengan meninggalkan perbuatan yang tidak benar untuk seterusnya. Orang yang bertobat akan mengubah perilaku hidupnya dan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, orang yang melakukan pertobatan palsu akan mengalami kehancuran yang lebih besar lagi. Tidak ada yang dapat menghindari hukuman Allah. Manusia mungkin memandang rendah kuasa Allah, tetapi tidak akan ada yang bisa menolong mereka dari murka Allah. Pertobatan adalah langkah pertama untuk hidup sebagai umat Allah. Hal ini menunjukkan kesungguhan untuk tetap melakukan kehendak-Nya, tanpa tergoda sedikit pun untuk kembali kepada kehidupan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Sudah seharusnya kita bersyukur untuk inisiatif Allah yang menyuarakan pertobatan, serta membangun usaha yang sungguh untuk hidup dalam pertobatan sejati. Kita tidak akan kembali melakukan kesalahan dengan alasan apapun. Jangan biarkan godaan sekecil apapun merusak pertobatan kita di dalam Allah. Anak kasih Tuhan, sudah sebagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Apakah hidup kita sudah benar-benar mengalami pertobatan yang sejati? Kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat kita dan kita datang kepada Tuhan. Itulah pertobatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pertobatan yang sejati. Mari jangan biarkan kehidupan kita hidup di dalam dosa, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala ikatan apapun yang mengikat kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita, dan biarlah kita mohon pimpinan Tuhan akan kehidupan kita, supaya kita boleh hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, dan Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menolong kami untuk hidup di dalam pertobatan yang sejati, karena Tuhan menginginkan kami hidup di dalam kekudusan.
Tuhan, kuasailah hati kami. Tuhan, tolonglah kami, karena kami manusia yang terbatas, kami manusia yang banyak memiliki kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun akan salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati kami jauh daripadamu, Bapa, sungguh kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami, dan hidup kami ada di dalam kasih setia Tuhan. Memberkati anak-anak dalam proses ujian yang sedang berlangsung Tuhan. Mereka benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Memberkati masa depan mereka ya Bapa. Demikian juga keluarga mereka, orang tua mereka. Memberkati dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, dan apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil. Berkati sekolah kami Tuhan, baik dari seluruh pimpinan kami dan guru-guru karyawan, Tuhanlah yang menyertai. Terima kasih Bapa, sungguh kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah dan kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kami hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan yang akan menyebut kami sebagai saleh-salehnya Tuhan. Terima kasih. Amin. Baik anak-anak kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.